الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna baina yaday sa'a fitanan kaqat'il lailil mudlim. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebelum tiba hari kiamat akan ada banyak fitnah, akan ada banyak cobaan dan godaan, ya, yang menyeret manusia, yang membuat manusia banyak terfitnah olehnya, di mana keadaan fitnah tersebut kaqat'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Keadaannya seperti malam hari yang gelap yang tidak ada cahaya, yang mana ketika kita berada dalam satu tempat nggak ada cahaya di situ, maka kita tidak mengetahui keadaan di situ. Boleh jadi kita meraba, yang ternyata kita pegang bisa jadi itu adalah ular, atau mungkin kalajengking, atau sesuatu yang membahayakan, karena keadaannya suasana sangat gelap sekali. Seperti itulah keadaan fitnah di zaman tersebut, yang seseorang tidak mengetahui, ya, kalau tidak berpegang dengan agamanya, ya, yang hak dan yang batil, dan mudah terbawa olehnya. Kaqat'il lailil mudlim yusbihur rajulu, di mana saking dahsyatnya fitnah dan cobaan dan godaan di zaman tersebut, seorang ada yang paginya seorang mukmin, sebagai seorang mukmin
wa yumsi kafira, tetapi sorenya langsung bisa berubah jadi orang kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, atau sorenya sebagai seorang mukmin, pagi berikutnya berubah menjadi orang kafir. Atau paginya sebagai seorang yang soleh, sorenya sebagai seorang yang fasik. Atau sorenya sebagai seorang yang soleh, pagi berikutnya sebagai seorang yang fasik. Ini karena dahsyatnya fitnah di waktu tersebut, membuat seorang langsung berubah agamanya, kebaikannya, kesolehannya, dari mukmin jadi kafir, dari soleh menjadi fasik. Dan sepertinya apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah menjadi kenyataan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau kita perhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah menjadi kenyataan, bahwa sebelum tibanya hari kiamat akan terdapat banyak fitnah. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, kita akan ketahui bahwa fitnah itu bisa berupa fitnatus syubuhat, dan ada juga yang berupa fitnatus syahawat. Fitnah syubuhat berupa pernyataan-pernyataan, pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan, ya, yang batil, yang dikemas seakan-akan menjadi kebenaran. Ya. Semua pemikiran, semua pernyataan, semua keyakinan yang bertentangan dengan kitabullah, yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah batil. Itu prinsip kita. Meskipun dikemas oleh para pembawanya dengan kalimat yang indah, dengan ucapan yang indah, inilah yang membuat sehingga fitnah ini banyak diikuti oleh manusia. Karena pembawanya pintar menyampaikan, pandai menyampaikan. Dan seperti inilah yang sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami adakan untuk setiap nabi dan pengikutnya dan penerusnya, bahwa bagi mereka ada musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia, setan-setan dari kalangan jin dan manusia, yang mana mereka saling membisikkan antara satu dengan yang lain kalimat yang indah untuk menipu manusia. Ya. Mereka punya pernyataan yang batil, keyakinan yang batil, cuma supaya laris di tengah manusia. Maka para pembawanya ini pintar dalam menyampaikan, pandai dalam menerangkan kepada manusia, sehingga banyak pengikutnya. Inilah yang disebut dengan fitnah syubhat. Maka hendaknya kita ingat semua keyakinan, pemikiran, pernyataan yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah batil. Apa contohnya? Banyak sekali contohnya. Akan tapi yang mungkin ada di negeri kita yang masih terus berkembang, seperti pernyataan ataupun seperti pemikiran pluralisme, kemudian liberalisme, sekularisme, komunisme. Ini semua adalah keyakinan dan pemikiran yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan kitabullah, bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang para pembawa pemikiran ini pintar menyampaikan, sehingga pemikiran-pemikiran ini diterima oleh masyarakat banyak ketika masyarakat tidak berpegang dengan agamanya. Ya, padahal ini batil. Ya. Inilah yang disebut dengan fitnah syubhat. Ya. Dan kita akan mengetahui kebatilannya kalau kita belajar agama. Kalau kita bertanya kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Fitnah syubhat seperti pluralisme yang mengatakan semua agama sama atau semua agama dapat mengantarkan pemeluknya ke surga Allah, batil berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan secara akal sehat. Ya. Karena secara nakal jelas, secara dalil jelas, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Ya. Secara yakni dalil
Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima agama itu daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Demikian pula jelas, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Berbeda antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu, antara tauhid dengan syirik, ya, antara masing-masing agama. Ya, kalau mereka mempelajarinya, mereka akan ketahui perbedaannya. Kalau seandainya semua agama sama, tentu mereka akan sama-sama datang ke masjid, tentu akan sama-sama sholat Jumat, tentu akan sama-sama berhari raya, tentu akan sama-sama naik haji, tentu akan sama-sama berpuasa, membayar zakat. Ini karena beda. Maka keadaan yang menyatakan semua agama sama, bisa dia karena jahil bodoh, atau pura-pura bodoh, atau akalnya belum tamyiz, belum bisa membedakan seperti balita. Ya, itu keadaan orang yang mengatakan semua agama sama, atau menyatakan bahwa semua agama dapat mengantarkan pemeluknya ke surga. Ya, mereka misalnya pakai akal. Bukankah kalau kita menuju satu tempat banyak jalan ke tempat tersebut, sehingga ada pepatah banyak jalan menuju Roma katanya. Sehingga enggak mesti untuk masuk ke dalam surga Allah bisa, enggak mesti lewat Islam, bisa jadi dengan agama yang lain. Ya, kita katakan kalau seandainya ya Allah Subhanahu wa taala membuka semua jalan, iya bisa. Ya, tapi kalau seandainya yang punya surga Allah Subhanahu wa taala sudah menutup semua jalan dan hanya membuka pintu Islam saja, maka kita enggak bisa. Sama misalnya kita mau ke komplek ini, asalnya misalnya banyak pintu ke perumahan ini. Ada pintu timur, ada pintu barat, ada pintu utara, ada pintu selatan. Cuma kemudian untuk keamanan ditutuplah semua pintu dan hanya dibuka satu pintu saja, pintu selatan saja misalnya. Maka kita nggak bisa lewat pintu timur, nggak bisa lewat pintu barat, nggak bisa lewat pintu utara, dan hanya bisa lewat pintu selatan saja. Seperti ini, ya. Demikian pula pemikiran lainnya seperti liberalisme, kemudian komunis, semua adalah batil. Ya. Seorang ulama, Abu Bakar bin Ayyas, pernah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi ini ketika bumi dalam keadaan kerusakan atau kejahiliahan. Kemudian Allah perbaiki bumi yang rusak ini dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang menyeru bertentangan dengan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seruannya sebenarnya sedang mengajak kepada kerusakan. Maka pemikiran dan pernyataan seperti pluralisme, komunisme, liberalisme, sekularisme adalah pemikiran dan pernyataan yang mengajak manusia ya kepada kerusakan, agar manusia kembali lagi ke jahiliyah dan kepada kerusakan. Ini contoh fitnah syubhat. Ya. Di samping fitnah syubhat juga di zaman sekarang pun banyak yang namanya fitnah syahwat. Ya, ada fitnah syahwat itu bisa berupa harta. Ya, yang banyak membuat seorang sampai menggadaikan agamanya. Ya, seorang hakim karena disogok oleh harta sehingga dia pun menghukumi dengan hukum ketetapan yang salah, membela yang di atas kebatilan dan menyalahkan yang berada di atas kebenaran. Atau seorang yang cendekiawan dikasih ilmu karena mendapatkan uang, akhirnya dia berfatwa dengan fatwa yang batil, boleh mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Ya, ini karena harta. Bisa juga fitnah berupa wanita, dan ini lebih dahsyat juga. Ya. Kata Nabi SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnah bani Israil kanat fin nisa. Hati-hatilah kalian kepada dunia dan kepada wanita, karena awal fitnah yang menimpa Bani Israel dahulu adalah karena wanita. Betapa banyak orang yang tadinya saleh jadi fasik karena wanita, dan banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban agama dan jatuh ke dalam dosa pun karena wanita. Apalagi di zaman sekarang, ya, wanita-wanita memamerkan aurat dan mudah sekali ya ditemui, bukan hanya di luar rumah, di dalam rumah pun. Ya, di alat yang kita punya pun kita dapat melihatnya, di HP kita. Selain orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka dia tetap menjaganya, menjaga dirinya. Ini fitnah wanita. Belum lagi ada fitnah riyasah, kedudukan. Ada yang seorang sampai rela
mengorbankan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan kedudukan. yakni fitnah syahwat ini bisa berupa fitnah wanita, harta dan tahta, ya. Nah, ini contoh-contoh fitnah, banyaknya fitnah ya di akhir zaman sebelum tibanya hari kiamat. Kaqatil lailil mudlim. Ya. Yang mana fitnah-fitnah tersebut menjadikan seorang yang tadinya mukmin seperti fitnah syubhat jadi kafir, atau yang sorenya mukmin pagi berikutnya jadi kafir, atau fitnah syahwat yang sebelumnya seorang paginya mukmin, sorenya jadi fasik, atau sorenya sebagai seorang yang soleh, pagi berikutnya jadi orang yang fasik. Ya. Maka tentu kita harus membentengi diri kita, ya, untuk yakni agar tidak terbawa oleh fitnah-fitnah tersebut. Di antara bentengnya adalah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar diteguhkan hati ini di atas agamanya, termasuk dengan kita salat, menjaga salat kita, di mana dalam salat kita senantiasa mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kita terus minta kepada Allah dalam salat kita agar dibimbing dan tidak lepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang salat insyaallah masih berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalaupun dia tergelincir, terjatuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan dia, sadarkan kembali dia, menjadikan dia mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن اهتدى بهديه المبين إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa sebelum tibanya hari kiamat akan terdapat banyak fitnah seperti yang tadi disampaikan di khutbah pertama. Ada fitnah syubhat berupa pemikiran-pemikiran yang sesat, menyesatkan, yang dihias dengan kalimat-kalimat yang indah yang membuat banyak orang ya terjatuh dan terbawa olehnya. Juga fitnah syahwat seperti yang kita saksikan di sekeliling kita. Maka kita harus yakni berusaha melakukan sebab yang dengan sebab tersebut kita bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya seperti yang tadi khatib sampaikan di khutbah pertama tadi adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, Rabbana, yakni mengajarkan agar hamba-hambanya mengucapkan kalimat tersebut, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berdoalah, yakni Allah sifatkan hamba-hambanya yang mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah engkau simpangkan hati kami setelah engkau memberikan kepada kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha pemberi. Juga Nabi SAW mengajarkan doa agar kita tetap istiqamah di atas agama kita, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang bolak-balikan hati, tetap teguhkanlah hati ini agar istiqamah di atas agamamu. Karena hati ini di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah membalikannya kapan saja dia mau. Di samping disebut hati karena keadaan yang litaqallub, mudah berbalik. Terkadang ya di atas, terkadang di bawah. Maka agar tetap stabil, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hendaknya kita mendatangi kitabullah, mendatangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca Al-Qur'an, pelajari dan amalkan isinya. Ini akan membuat kita istiqamah di atas agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh." Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan bagaimana kalian bisa berbalik kafir ke belakang lagi, sedangkan kepada kalian terus dibacakan ayat-ayatnya, dan di tengah-tengah kalian ada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau telah wafat dan telah meninggalkan kepada kita sunnahnya. Maka siapa yang mendatangi kitabullah,
mendatangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may ya'tasim billah, dan berpegang kepada Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka dia telah ditunjuki kepada jalan yang lurus. Maka jangan sampai jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran kita taruh di lemari, di laci, nggak pernah ditengok, nggak pernah dibaca sampai berdebu, sampai bulukan. Giliran HP kita setiap hari kita tengok, setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam kita tengok. Al-Quran kita taruh di laci, di lemari, jarang dilihat sampai dirayapin. Ya, bagaimana kita akan istiqomah di atas agama kita? Ya, juga hendaknya kita baca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mudah membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi. Ada kelebihan rezeki, kita beli di toko-toko buku Islam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Riyadhus Shalihin, ada Bulughul Maram, ada hadis Arba'in. Kalaupun kita malas membeli, sebenarnya nggak pantas malas. Kita bisa install HP kita, dicari di Play Store, kita ketik Bulughul Maram, berikut terjemahnya, Riyadhus Shalihin, berikut terjemahnya, Arba'in, berikut terjemah. Cuma supaya jangan sampai isi HP kita cuma game saja, cuma berita saja, cuma media sosial saja, cuma YouTube saja. Sedangkan Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada. Ini contoh HP yang nggak berkah. Nggak ada kebaikan pada HP yang kosong dari Al-Quran, yang kosong dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kosong dari nasihat-nasihat para ulama. Ini agar kita istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ilmu agama ini bukan hanya sekedar kita ketahui, bukan hanya sekedar teori-teori, bahkan menghendaki kita untuk mengamalkannya. Dan ilmu barulah bermanfaat kalau kita amalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Kalau seandainya mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, tentu ini lebih baik buat mereka dan membuat mereka semakin kokoh di atas agamanya. Wa ashadda tathbita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah dengan kita membaca sirah dan kisah-kisah orang terdahulu, agar kita dapat menengok mereka, melihat bagaimana kesabaran mereka di atas agama Allah di tengah mereka mendapatkan berbagai macam cobaan. Membaca kisah para nabi, membaca kisah para sahabat, membaca kisah para tabi'in dan generasi salaf terdahulu. Ini akan membantu kita untuk istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan kisah-kisah yang kami sebutkan dalam Al-Qur'an itu maksudnya adalah untuk meneguhkan hatimu dengannya. Dan yang terakhir, agar kita dapat istiqamah juga di atas agama, carilah teman yang soleh. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Hendaknya kita punya komunitas orang-orang yang soleh, agar kita tetap soleh dan bisa bersama mereka, dan bisa mengikuti mereka, dan bisa juga kita memperbaiki diri ketika melihat mereka. Inilah manfaat dari bergaul dengan orang-orang soleh. Ketika kita lihat orang soleh, dia rajin sholat berjamaah, kita akan terbawa ikut sholat berjamaah. Ketika kita lihat teman kita rajin sholat malam, kita akan terdorong untuk sholat malam. Rajin berpuasa, rajin bersedekah, berakhlak mulia, bertutur kata yang baik, kita akan terbawa mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Tetap bersabarlah engkau bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah di pagi dan petang. Dan jangan engkau karena melihat orang-orang kok kayaknya enak banget berada di atas kesenangan, kemudian terbawa mengikuti orang-orang yang hura-hura, bersenang-senang, mengutamakan kehidupan dunia dan meninggalkan kewajiban agama. Jangan sampai. Tetaplah engkau bersabar dengan mereka yang rajin ke masjid. Wasbir nafsaka. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bagaimana orang-orang yang meninggalkan bergaul dengan orang-orang soleh akhirnya menyesal. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya wailata wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi." Pada hari ketika orang yang zalim menggigit jarinya, yakni menyesal sekali. Yaqulu ya laitani takhottu ma'ar rasuli sabila, sambil mengatakan, wahai kiranya dulu saya mengikuti jejak Rasul dan orang-orang yang mengikutinya, mengikuti agama Allah. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, wahai kiranya dulu saya enggak menjadikan teman-teman saya yang menyesatkan saya ini jadi teman akrab saya.
laqad adallani 'ani dzikri, gara-gara dia akhirnya saya melupakan agama, akhirnya saya ninggalin salat, akhirnya saya melupakan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban agama dan sibuk mengejar dunia gara-gara dia. Orang yang seperti tinggalkan karena akan membuat kita sengsara dunia dan akhirat. Inilah mungkin yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hidayahnya, taufiknya, dan agar memberikan kepada kita istiqamah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.